Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang classifying two dimension data with single neuron. Saya akan menjelaskan tentang eh, cara klasifikasi dua dimensi data dengan single neuron. Tujuan daripada eksperimen ini adalah untuk melatih sebuah neuron tunggal agar dapat melakukan klasifikasi data dua dimensi. Dalam konteks ini, setiap data memiliki dua fitur X0 dan X1 yang mewakili dua sumbu pada bidang kartesius. Tugas neuron adalah menentukan apakah suatu titik data termasuk ke dalam kelas 0 atau kelas 1 berdasarkan kombinasi linear dari dua fitur tersebut. Eh, Pada tahap ini kita masuk ke loading data. Ini adalah script yang fungsinya memanggil data dari data kelas dua dimensi clean yang berbentuk extension CSV. Fungsinya adalah memanggil data digunakan untuk membaca dataset dua dimensi dari file CSV. Kemudian variabel X berisi pasangan nilai X0, X1 yang merupakan fitur dari setiap sampel. Variabel YGT ini berisi label kelas sebenarnya atau ground truth yang sama dengan one dimensi tadi, kemudian yaitu 0 atau 1. Jadi langkah ini merupakan tahap awal untuk mempersiapkan data agar dapat diolah oleh model neuron. Eh, Setiap titik data memiliki dua DNA input yang akan menjadi masukan bagi neuron untuk dipelajari. Ini adalah loading untuk data. Kemudian ada visualisasi data. Penjelasannya adalah fungsi plot data dua dimensi digunakan untuk memvisualisasikan data dua dimensi dalam bentuk scatter plot. Sumbu X0, sumbu X0 dan X1 mewakili dua fitur dari data. Warna titik menunjukkan kelas. Warna ini menunjukkan kelas, kuning kelas 1 dan ungu ini kelas 0. Makna visualisasi ini dari gambar terlihat bahwa titik-titik dengan label 1 kuning atau label 0 ungu relatif terpisah dalam ruang dua dimensi. Hal ini menunjukkan bahwa data mungkin dapat dipisahkan oleh garis linear dua dimensi atau hyperplane. Dengan demikian, sebuah neuron tunggal berpotensi mampu melakukan klasifikasi dengan baik. Kemudian implementasi aneuron wide multiply input atau mengimplementasikan neuron dengan banyak input. Penjelasannya adalah fungsinya untuk mendefinisikan neuron yang memiliki vektor bobot W sama dengan W0 atau W1. Ini akan melakukan input X juga merupakan vektor dua dimensi, ada X0 dan X1. Kemudian X at W adalah perkalian dot produk antara input dan bobot. Kemudian makna visualisasi awal ini simbol warna menunjukkan data hasil ground truth warna ungu. Kemudian simbol X menunjukkan hasil prediksi neuron. Jadi tanda silang ini menunjukkan hasil prediksi neuron. Karena bobot masih acak, banyak prediksi yang salah. Neuron belum dapat memisahkan dua kelas dengan benar. Kemudian dilakukan training terhadap data yang diberikan ke neuron atau melatih neuron. Sehingga neuron diperoleh dengan menggunakan aturan pembelajaran perception. Tiap literasi memilih satu sampel acak dari dataset dengan model menghitung prediksi dan error. Kemudian makna proses ini, neuron belajar secara bertahap untuk menemukan posisi garis pemisah atau decision boundary terbaik yang dapat membedakan dua kelas pada bidang dua dimensi. Setelah beberapa literasi atau beberapa iterasi, error berkurang dan bobot menjadi stabil, menandakan model telah menemukan solusi yang baik.
Kemudian kita masuk testing trainer. Neuron menguji neuron terlatih. Penjelasan di sini adalah eh, data uji set dibuat dari file baru untuk mengukur kemampuan kemampuan neuron pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi data yang terbaru adalah data kelas 2D clean test. Yang data awalnya ini adalah data kelas 2D clean.csv. Jadi ada data lama, ada data baru. Eh, Kemudian fungsi plot spread dua dimensi. Dua plot spread dua dimensi ini berfungsi untuk digunakan menampilkan hasil prediksi. Kemudian makna grafi ini, titik kuning dan ungu menunjukkan label hasil. Simbol X menunjukkan hasil prediksi neuron. X ini menunjukkan hasil prediksi neuron. Sebagian besar tanda X berada di atas titik yang benar. Jadi sehingga neuron mampu mengklasifikasi data dengan baik. Ini berarti neuron yang telah dilatih berhasil menemukan garis keputusan linear yang dapat memisahkan kedua kelas secara efektif. Kesimpulan daripada uh, neuron dua dimensi ini adalah dataset berhasil dibuat dan divisualisasikan dalam ruang dua dimensi. Kedua, data menunjukkan pola yang dapat dipisahkan secara linear. Kemudian neuron tunggal dengan dua bobot W1 dan W2, W0 dan W1 diperlukan untuk proses dua data input. Melalui proses pembelajaran menggunakan aturan perception learning law, neuron berhasil menyesuaikan bobot untuk meminimalkan kesalahan. Jadi setelah dilatih neuron mampu mengklasifikasikan data baru dengan akurasi tinggi. Oke, itu untuk penjelasan uh, klasifikasi dua dimensi data dengan single neuron. Oke, terima kasih.